Semoga aja aku nggak terlambat. Sebentar lagi aku harus interview dengan tenang supaya aku bisa langsung keterima di kantor ini. Sedangkan kantor ini adalah satu-satunya harapan aku bisa bekerja di sini. Bekerja di kantor ini adalah mimpi aku dari dulu. Semoga aku dilancarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Untung aja aku nggak terlalu telat. Masih ada waktu. Aku cek berkas aku dulu, siapa tahu ada yang ketinggalan. Aduh, capek banget ya ternyata lari-lari dari tadi. Aduh. CV lengkap, riwayat hidup lengkap, ijazah. Oke, akhirnya lengkap semua. Untung aja nggak ada yang ketinggalan. Aku langsung masuk aja deh. Aduh, ini kok susah banget sih nutupnya. Bismillah. Jadi gimana, Pak? Ya, saya tahu Bu Arum. Tapi saya masih kurang mengerti tentang proyek yang dijalankan oleh Bu Arum. Coba jelaskan kembali Bu Arum yang masalah ini. Jadi seperti ini, Pak. Masalah yang ini akan dibangun sebuah proyek yang berada di luar kota, Pak. Ya, Tepatnya di Jalan Prita nomor 90, Pak. di sana. Iya, Pak. Bagus, bagus. Tepatnya saya suka di sana. Oh ya Bu Arum, Iya, Pak. saya mau bertanya tentang Bu Arum. Kondisi karyawan di sini nih seperti apa Bu Arum? Kondisi karyawan yang ada di sini lumayan, Pak. Kerjanya sangat bagus. Sangat bagus. Iya, Pak. Kamu yakin tentang karyawan di sini kerjanya semuanya sangat bagus? Iya, Pak. Saya yakin, Pak. Karena saya tahu betul kalau karyawan di sini tuh memang kerjanya sangat bagus, Pak. Baik, baik, baik. Saya akan mengecek satu persatu karyawan di sini. Iya, Semisal karyawan di sini ada yang tidak becus, saya langsung menyalahkan Ibu Arum. Baik, Pak. Ya. Saya siap disalahkan jika memang ada kesalahan dari karyawan di sini, Pak. Baik, baik. Oh ya Bu Arum, Iya, Pak. sebentar lagi Direktur Utama bakalan meninjau secara langsung kantor ini. Saya tidak mau ada kesalahan satupun yang dilakukan oleh Ibu Arum ataupun karyawan Ibu Arum yang ada di sini. Iya, Pak. Kalau semisal Ibu Arum memberikan kesalahan terhadap Direktur Utama, Iya, Pak. bisa-bisa Bu Arum ini jabatannya bakalan diturunkan atau enggak Ibu Arum bakalan dipecat dari kantor ini. Iya, Pak. Saya siap menerima apapun semua konsekuensinya, Bu. Baik, saya suka dengan wanita seperti Bu Arum Iya, Pak. yang bisa bertanggung jawab atas omongannya. Ya, Pak. Ya sudah, Pak. Mari, Pak, lanjut di bagian sana, Pak. Ya, di sana sepertinya banyak karyawan Bu Arum. Iya, Pak. Baik, Mari, Bu Pak. Arum. Hei kamu itu nggak lihat ya kalau saya lewat dari tadi bolak-balik? Kenapa ya, Bu? Ya ampun, kamu itu kan tukang sapu di sini. Jadi kamu itu harus tahu mana karyawan, mana yang enggak. Jadi kalau ada orang lewat itu, kamu harus berhenti nyapunya. Oh, ada peraturan seperti itu ya, Bu? Ya iyalah, biar tamu yang datang sini itu biar tenang. Oh ternyata tukang sapu itu sopan ya orangnya ya gitu. Kamu nih gimana sih? Maaf, Bu. Saya kan baru hari pertama kerja di sini, Bu. Pantesan aja, kamu itu nggak tahu ya peraturan kantor di sini. Di tempat kerja saya kemarin nggak ada tuh peraturan seperti itu, Bu. Mungkin kalau di ruangan lobi mungkin ada seperti itu, Bu. Mas, Menyambut tamu begitu. saya kasih tahu ya, kantornya Mas itu yang dulu beda sama kantor yang sekarang. Jadi begitu. sekarang Mas paham kan maksud saya? Kalau ada orang lewat itu nyapunya berhenti. Kalau begitu saya minta maaf ya, Bu. Tapi ngomong-ngomong, ruangan lobi di sebelah sana, Bu. Aku kasih tahu ya sama kamu, kalau kamu itu nggak niat kerja ya udah berhenti aja. Kamu tahu kan ada cewek cantik lewat, biasanya itu kamu nyapunya berhenti. Gimana sih? Iya, Bu.
namanya cewek kan cantik ya, Bu. Ya iyalah, lihat aja nih. Cantik kan? Saya kan baru hari pertama kerja, jadi saya harus buru-buru selesaikan pekerjaan saya. Kalau tidak, saya fokus terhadap yang lain. Kan kerjaan saya belum selesai nanti, Bu. Nah, sekarang kan baru hari pertama kerja. Iya. Berarti kamu udah tahu kan peraturannya di kantor ini? Kalau ada cewek cantik lewat, harus berhentinya, Bu. Nah, pinter. Iya. Iya, peraturan baru berarti ya, Bu. Kalau di tempat kerja saya nggak ada peraturan seperti itu, Bu. Oh gitu ya? Iya. Kamu itu ngebantah saya ya? Enggak juga sih, Bu. Tapi di kantor ini nggak ada peraturan tukang sapu, Bu. Yang ada keamanan, ketertiban. Kamu mau saya pecat? Saya bisa loh, pecat kamu sekarang juga. Jangan, Bu. Saya butuh pekerjaan ini, Bu. Kalau saya dipecat dari pekerjaan saya ini, Bu, saya mau kerja apa lagi, Bu? Ibu tahu pekerjaan di sini susah, Bu. Zaman sekarang, Bu, kerja itu hanya bisa untuk mengisi perut, Bu. Tidak bisa mencukupi semuanya, Bu. Jangan pecat saya, Bu. Saya mohon sama Ibu. Siapa? Ibu Tata. Ibu Tata, saya mohon jangan dipecat ya, Bu. Ibu nggak kasihan sama saya, Bu. Saya punya keluarga yang harus saya hidupi, Bu. Udah mas, jangan sedih ya. Saya minta maaf kalau saya kasar sama masnya. Kalau saya dipecat, Bu, siapa yang menjadi penopang hidup keluarga, Bu? Cuma saya satu-satunya, Bu. Sabar mas, sabar. Gak usah sedih mas, saya itu cuma bercanda kok. Ya udah, masnya lanjut nyapu aja. Nyapu, yang bersih. Tuh lihat, itu daun yang di sana itu masih banyak. Gimana sih kamu nyapunya? Saya, Bu, dari tadi sudah kerja tanpa melihat apapun, Bu. Tapi Ibu Tata mengajak saya ngobrol di sini. Kerjaan saya masih belum selesai. Iya, maafin saya ya mas ya. Ya udah, sekarang mas lanjut bersih-bersih aja. Tuh di sana tuh. Lihat kan? Lihat tangan saya, Bu. Kotor, Bu. Penuh dengan kotoran, Bu. Nih, Bu. Nih. Kalau Ibu nggak percaya sama saya, Bu. Kurang ajar banget ya kamu. Ibu masih mau pecat saya ya, Bu. Saya padahal Udah mas. Udah, lanjut nyapu aja. Itu kan pekerjaan mas sendiri. Jadi tukang sapu. Berarti sekarang nyapunya harus bersih. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu, saya masuk ke dalam dulu ya. Takutnya saya telat, Mas. Iya, Ibu Tata yang cantik. Udah ya, jangan nangis. Saya itu cuma bercanda, Mas. Permisi ya. Ngapain pakai gibas-gibas rambutnya segala? Gak tahu apa ya, rambutnya bikin gatel ke wajah. Baru kali ini aku ketemu sama karyawan yang sombongnya selangit. Untung aku pinter. Kasihan banget tukang sapu itu. Lagian kenapa sih karyawan-karyawan di sini itu pada galak-galak? Kok aku jadi takut ya? Tapi nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Semoga aja aku ketemu dengan orang-orang baik di kantor ini. Astaga, aku lupa. Kok udah telat banget ini. Mas, permisi. Apa yang manggil aku ya? Mas, Astagfirullahaladzim. kenapa? Mas, saya ngagetin ya? Perasaan Iya. saya ngomongnya pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi orangnya sembunyi di belakang saya. Ada apa, Mbak? Oh, Mbak karyawan di sini ya? Kenalin, saya Ferry. Tukang sapu baru di sini paling ganteng, paling oke. Iya, Mas, saya Meli. Enggak, saya bukan karyawan di sini. Terus Saya mau nanya ruang HRD di mana ya? saya kebetulan hari pertama saya kerja, Mbak. Saya kurang tahu lokasi HRD di sini itu di mana. Tapi setahu saya kalau ruangan lobi di sebelah sana. Nah, kamu bisa tanya di ruangan lobi HRD di mana. Ya, terima kasih ya, Mas.
Mas tadi itu karyawan di sini ya? Iya katanya. Saya dengar dari kejauhan sana, Mas tadi dimarah-marahin ya? Ya seperti itulah. Padahal saya nggak tahu salah saya apa. Tapi peraturan baru, kalau ada cewek cantik seperti Ibu Tata lewat, saya harus berhenti nyapu dan melirik dia. Siapa tadi namanya? Ibu Tata. Kenal. Jangan deket-deket sama dia. Galak. Iya Mas. Apalagi giginya tuh di sini. Itu kayaknya taringnya untuk menggigit orang. Aduh, kok jadi takut ya? Iya, giginya di sini agak ke depan sedikit. Ya sudahlah, biarin aja. Yang terpenting saya di sini kan nggak berbuat salah dan nggak berbuat yang aneh-aneh. Nggak mungkin dong, aku juga ikutan dimarahin. Ya udah, semoga berhasil, semoga sukses, semoga diterima kerja. Terima kasih banyak ya Mas. Ya. Ya sudah, saya ke sana dulu ya. Ya. Doain ya Mas. Ya. Oh iya. Kalau bukan karena laporan, aku nggak usah repot-repot seperti ini. Aku harus cepat selidikin siapa penyakit di sini. Karena bukan cuma di sini yang harus aku selidikin, tapi masih ada 5 cabang lagi yang harus aku selidikin. Sampai-sampai aku turun tangan sendiri. Dasar yang lain bekerjanya nggak benar. Aduh, gimana sih Mbak? Mbak itu nggak punya mata ya, nggak bisa lihat. Maaf, ada orang di depan. Aduh, gimana sih? Ini Bu, maaf ya Bu, saya nggak sengaja. Berantakan deh berkas aku ini. Iya Bu, maaf ya Bu, saya nggak sengaja Bu. Oh, kamu Mel. Tata, kamu kerja di sini, Ta? Terus yang dilihat kamu gimana? Kamu yakin mau ngelamar kerja di sini? Iya, Ta, aku yakin. Iya sih, aku akuin prestasi kamu itu sangat bagus. Tapi aku nggak yakin deh kalau kamu itu keterima di kantor besar ini. Kenapa harus gak yakin, Ta? Yang terpenting aku sudah berusaha semaksimal mungkin dan siapa tahu ini rezeki aku. Aduh Mel, kamu itu jangan kepedean deh jadi orang. Emang kamu yakin? Yakin banget sama keputusan kamu? Aku yakin, Ta, aku yakin kalau aku bisa bekerja di kantor ini. Secara CV aku ini udah bagus. Oh gitu. Oh ya, kayaknya setelah kita lulus kayaknya kita kurang akur deh. Dari dulu kan emang kamu, Ta, yang sering cari masalah terhadap aku. Aku nggak tahu sih masalah kita sebenarnya itu apa. Dan sejak kejadian itu, ya aku nggak tahu ya gimana kabar kamu setelah itu. Kabar aku baik aja lah. Lihat aja sekarang, aku bisa masuk kantor terbesar di daerah ini. Jadi kamu karyawan di sini ya, Ta? Kalau boleh aku mau minta tolong terhadap kamu. Tolong bimbing aku supaya aku bisa kerja di kantor ini ya, Ta? Kamu minta bimbing sama aku? Aduh, aku itu gak punya banyak waktu ya. Kerjaan aku itu banyak. Ta, aku cuma minta tolong sekali ini aja. Setelah itu kita bisa berteman baik setelahnya. Aku sih nggak berharap ya berteman baik sama kamu. Kamu itu musuh aku. Jadi nggak mungkin dong aku itu bantuin kamu masuk kerja di sini. Ta, lebih baik kita itu baikan aja ya. Nggak ada gunanya kalau misalnya kita musuhan terus. Apalagi kita udah sama-sama dewasa kan. Hah? Apa kamu bilang? Kamu ngomong seperti itu karena ada maunya kan? Gak akan ya, aku bantuin kamu. Ya sudah kalau seperti itu, Ta. Tapi aku cuma mau tanya, ruangan HRD di mana ya? Oh, ruangan HRD. Tuh, di sebelah sana, lurus terus belok kiri. Ya sudah, terima kasih ya, Ta. Aku permisi dulu.
Kamu yakin bakal keterima di kantor ini? Nggak akan ya, Mel. Aku pastikan kamu itu nggak bakal masuk di kantor ini. Sekarang aku harus hubungin kakak aku biar dia itu ditolak kerja di sini. Awas aja kamu ya. Nah, sebelah sana Pak. Iya, saya tahu. Iya Pak. Aduh. Kamu tuh gimana sih jalan? Maaf Bu, saya nggak sengaja. Barusan saya fokus itu Bu. Makanya kamu itu kalau jalan jangan ngadep ke belakang. Ngerti kamu? Iya Bu, tapi maaf saya barusan ngadep ke kanan nggak ke belakang Bu. Beneran Bu, nggak sengaja Bu, beneran. Iya, maksud saya kamu ngadep ke kanan ke kiri kan sambil senyum-senyum. Ngapain kamu senyum-senyum sendirian, hah? Ngapain? Kamu itu harus fokus terhadap apa pekerjaan kamu itu. Kamu di sini kan tukang sapu, jadi kamu tuh harus ngadepnya itu ke bawah, bukan ke kanan, ke kiri maupun ke belakang. Ngerti kamu? Iya Bu, maaf sekali lagi saya minta maaf Bu. Maaf. Lain kali kamu jangan bersikap seperti itu lagi. Kamu itu baru ya kerja di sini. Kok nggak tahu peraturan sih? Iya Bu, baru hari pertama kerja di sini Bu. Saya juga nggak sengaja Bu untuk menabrak Bapak dan Ibu. Pantesan aja. Kamu kalau mau kerja di sini, kamu tuh harus memiliki sopan dan santun. Ngerti kamu? Baik Bu, saya akan ingat. Apalagi, dengerin ya, dengerin telinga kamu tuh baik-baik. Sebentar lagi akan ada direktur dari pusat. Kamu tuh harus jaga sikap dan perilaku kamu. Iya Bu. Iya Bu. Ya udah, minta maaf sekarang sama Pak Adi. Gak usah Bu, gak usah. Maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Minta maaf nggak sih? Iya Bu. Bapak, saya tukang sapu baru di sini. Saya belum mengerti sopan santun seperti yang Ibu. Ibu siapa Bu? Kamu nggak mengenali saya. Saya kan baru pertama kerja Bu. Saya tuh manajer di perusahaan ini. Saya tidak mengenal sopan santun kata Ibu manajer di sini. Sudah. Tidak apa-apa. Namanya juga tidak sengaja Bu. Oh, Apa, Bu? Nggak enggak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oh, iya, sudah. Tidak usah memperpanjang masalah ini. Iya Pak. Tenang. Kak, Iya. aku mau kalau nanti yang bernama Meli itu jangan diterima ya kerja di sini. Kamu bisa nggak sih ngomongnya pelan-pelan? Ya maaf. Ya udah, gampang masalah itu. Kamu tuh harus mempersiapkan diri karena sebentar lagi direktur dari pusat akan datang ke sini. Ngerti kamu? Kamu harus jaga sikap kamu. Iya Kak, iya. Ya sudah Pak Adi, Iya. katanya mau lihat karyawan yang ada di sebelah sana. Sepertinya sebentar lagi Bu, sebentar lagi. Baik Pak. Iya boleh Bu. Memang tujuan kita mau ke sana. Iya Pak. Mari Pak, silahkan. Baik. Kamu ngapain di sini? Nyapu. Iya Bu, saya tahu saya mau nyapu. Oh iya Bu, ngomong-ngomong tadi Ibu nyebutin siapa? Meli ya Bu. Emang kesalahannya apa ya Bu? Kenapa dia nggak diterima di sini Bu? Ngapain kamu nanya? Kamu jadi orang kok kepo banget sih? Ya, kalau Ibu Tata yang cantik jelita mau memberitahu sama saya akan sangat berterima kasih sama Ibu Tata. Emang kamu siapa nanya seperti itu? Ya, saya cuma bertanya Bu. Saya kan sudah saya sudah bilang Ibu itu cantik jelita. Ya udah, kalau Ibu gak ngasih tahu sama saya, berarti Ibu itu udah jelek kayak Mama Lampir. Gagal. Aku nggak bisa menemukan sedikit pun. Kenapa Mbak mukanya ditekuk? Ini Mas, saya baru aja ditolak. Padahal mereka tuh belum lihat berkas-berkas saya. Mana main tolak gitu aja.
Oh iya? Mereka masih belum menerima berkas-berkas kamu. Tapi kamu sudah ditolak aja. Iya Mas, bener. Nggak tahu deh kesalahan saya itu di mana. Yang jelas mereka belum melihat berkas-berkas saya. Dia belum melihat prestasi-prestasi saya. Saya langsung ditolak Mas. Kenapa ya Mas? Cari kerjaan itu susah banget. Kita nggak melakukan kesalahan apapun, tapi kita bisa ditindas seperti itu. Yang sabar Mbak, hidup memang seperti itu. Oh ya, kalau boleh nih, aku boleh lihat berkasnya. Kenapa ya? Mbak kan mau ngelamar, tapi mereka belum melihat berkas Mbak sudah ditolak aja. Saya juga nggak tahu Mas, tapi tadi saya tuh ketemu sama teman kuliah saya. Dia bilang kalau saya nggak akan diterima di perusahaan ini. Saya nggak tahu jabatan dia di sini tuh sebagai apa. Kayaknya dia itu berperan penting deh Mas di perusahaan ini. Ternyata Mbak Meli ini lulusan terbaik ya? Ya, yang seperti Mas lihat. Wah. Tapi itu semua nggak menentukan apa yang kita inginkan, Mas. Sayang sekali ya Mbak. Orang maksudnya orang yang berprestasi seperti kamu langsung ditolak mentah-mentah oleh kantor sebesar ini. Seharusnya orang seperti Mbak ini harus bekerja di sini agar kantor ini lebih berkembang nantinya. Mas bisa aja deh ngehibur saya. Saya nggak menghibur, seharusnya Mbak itu bekerja di sini. Ya mau gimana lagi, Mas? Masa saya mau maksa? Kamu ngapain masih di sini? Udah tahu nggak diterima masih nggak pergi dari kantor ini. Iya, sebentar lagi aku pergi kok. Aku cuma numpang duduk aja, barusan sebentar. Emang kamu kira ini rumah kamu? Kalau kamu mau istirahat di rumah kamu aja, sana pulang. Sini Mas, berkas-berkas saya. Mbak Meli masih tetap mau kerja di sini nggak? Aku bantu loh Mbak bisa bekerja di sini. Karena prestasi. Kamu siapa membantu si Meli masuk kerja di sini? Kamu itu cuma tukang sapu di sini. Jadi kamu itu jangan sok jadi pahlawan ya. Udah Mas, nggak apa-apa. Aku bisa cari kerja di tempat lain kok. Saya bisa kok bantu kamu. Percaya deh. Mas yakin? Yakin. Ada apa ini kok ribut-ribut? Bapak, saya mau Mbak Meli ini diterima bekerja di sini. Dia itu orang yang sangat berprestasi. Nilainya saja itu ya, itu di luar rata-rata. Jangan Pak, jangan percaya sama omongan tukang sapu ini. Dia itu berbohong, dia itu sekongkol. Oh, jadi kalian itu sekongkol. Yang seharusnya yang bersekongkol itu adalah Ibu Arum Damayanti yang sudah bekerja sama dengan pihak lawan untuk mengambil keuntungan dari perusahaan ini. Saya sudah tahu mengenai semua itu. Dan kamu menjual sebagian saham perusahaan ini. Diam kamu ya. Kenapa Ibu Arum Damayanti menyuruh saya diam? Oh, atau jangan-jangan karena ketahuan ya sudah menjadi pimpinan yang korup di sini. Kamu tuh dijaga ya. Kamu tuh lagi berhadapan dengan siapa? Saya tahu. Seharusnya kamu yang dijaga lagi berhadapan dengan siapa sekarang? Kamu pikir diri kamu itu siapa? Orang penting. Kamu tuh hanya tukang sapu. Jadi kamu tuh harus bersikap yang lebih sopan terhadap atasan kamu. Saya rasa Ibu Arum akan terkejut jika tahu siapa saya sebenarnya. Oh iya? Aku tuh harus terkejut. Pak Adi, Baik, Pak. tolong kumpulkan semua berkas-berkas, semua proposal yang sudah Ibu Arum kerjakan. Baik, Pak. Sesuaikan dengan data-datanya. Dan kamu laporkan ke pihak berwajib agar dia tahu berurusan dengan siapa di sini. Baik, Pak. Saya mengerti. Siapa kamu?
Saya Ferry Adi Gunawan. Saya pimpinan otoritas di kantor ini. Kamu sebagai pimpinan cabang di sini, kamu sudah menyalahgunakan jabatan kamu semena-mena dan kamu sudah menjual sebagian saham kita ke pihak perusahaan lawan kita. Dan sekarang kamu harus bertanggung jawabkan semua yang kalian perbuat. Pak. Dan kamu seenaknya membuang calon karyawan bibit unggul berprestasi ini. Itu kesalahan kamu. Jadi kesalahan kamu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kamu sekarang angkat kaki dari sini dan pertanggungjawabkan semua yang kamu lakukan di sini. Tapi Pak, Nggak ada tapi-tapian. Kamu pergi dari sini sekarang juga. Dan ingat, jangan berusaha untuk mencoba kabur. Kita akan selidikin semuanya sampai ke akar-akarnya. Siapa yang terlibat ini semua. Kalau saya nggak dipecat kan, Kak? Pak, Kamu sudah tahu salah, tapi kamu masih mau nggak dipecat? salah saya di mana, Pak? Saya itu nggak punya salah. Oh iya, Ya iyalah. aku tahu. Kamu dengan kakak kamu itu sama saja. Jadi, pergi dari sini. Iya, baik, Pak. Oh iya, kamu urus lamaran dia, pekerjakan dia. Baik, Pak. Oh ya, jadi sekretaris pribadiku. Sekretaris, Pak. Ya, kamu beneran? iya. Jadi sekretaris tukang sapu. Jadi tukang sapu? Boleh juga. Canda. Ya udah. Sekarang kamu ikut saya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ingin tahu kemampuan kamu sampai mana. Baik, selamat bekerja sama. Yuk. Hei Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti.